Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqillah haitsuma kunta. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Tak terasa di bulan pertama di tahun 2023 kita sampai di pekan yang kedua. Tak terasa bahwa hari berlalu terus dan kita harus menghitung ada apa dengan negeri ini dan umat ini. Berbagai peristiwa menurut hemat saya pada tahap-tahap tertentu akan menjadi satu situasi yang kita tidak sanggup lagi membendung. Pernyataan terakhir dari Bapak Presiden untuk memberikan permakluman terhadap korban 6566 itu merupakan sambungan dari dikeluarkannya Kepres nomor 17 yang ditandatangani tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022 dan disebarluaskan tanggal 26 September 2022 yang nanti akan berujung kembalinya berkuasa dan berpenampakan ekspresif daripada paham komunisme PKI. Saya tidak ingin berjauh-jauh supaya jamaah tidak menganggap ini khotib mau berkhutbah atau mau bicara politik. Semua orang tahu bagaimana gerakan PKI merupakan gerakan yang dengan tegas melakukan gerakan-gerakan yang merusak. Terus terang jamaah dan umat yang berbahagia, saya tidak bisa memperpanjang contoh-contoh. Di khutbah kali ini kita akan beri judul Ciri Negara yang Berhaluan Komunis. Mudah-mudahan dengan ciri-ciri ini kita bisa menghitung apakah kita berada di zona itu atau orang yang bernama Alfian Tanjung cuman ngarang-ngarang. Dulu disebut dengan komunistofobi, kepala batu, ya. Karena orang-orang yang menyanyikan Nasakom itu menjadi semangat dan terus-menerus. Pastinya hari ini kita ingin awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempatan dan kesehatan yang kita punya, kita bisa berkumpul di masjid ini yang namanya sangat dirindukan, yaitu As-Sakinah. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah itu ada di rumah kita semua. Walhal pada hari ini pun kita sama-sama menyadari ada satu orang yang akan nanti kita mintakan pertolongannya. Dalam konsep Islam disebut dengan syafaatul uzma, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah hamba Allah yang mendapatkan amanah untuk mengajarkan manusia bagaimana cara memandang alam. Dialah yang Allah turunkan dan Allah berikan tugas untuk mengajarkan manusia bagaimana mempersepsi dunia dan bagaimana mengalami dan menjalani dunia dengan petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Adalah sebuah paham yang bernama komunisme. Di negeri kita hari ini menjadi paham yang seolah-olah sudah tidak ada urusan, seolah-olah sudah selesai. Saya nyatakan dengan berat hati, mereka sudah berani berikrar Ishhadu bi ananal PKI. Mereka sudah menegaskan itu dalam bentuk buku, dalam bentuk program, dalam bentuk penggunaan kaos, atribut, dalam bentuk lagu internasional. Sejak tahun 2013 sampai 2015 telah terpampang atribut dan berbagai lambang-lambang Palu Arit dari ujung Aceh sampai Ternate. Ada 60 titik mereka punya kelakuan seperti itu dan satu pun tidak ada yang ditangkap. Padahal masih ada TAP MPRS nomor 25 tahun 66, padahal masih ada Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 pasal 107 ayat A sampai E yang menyatakan bahwa barang siapa orang
yang menyebarkan paham komunisme, ateisme, leninisme, marxisme, maoisme diancam kurungan penjara setinggi-tingginya 15 sampai 20 tahun penjara. Sidang Jumat yang berbahagia, masalah kita banyak. Kita berhadapan dengan gerakan kristenisasi. Pertumbuhan gereja di Indonesia setiap tahun 466% per tahun. Kelompok Syiah pun sudah mulai, kalau bahasa anak Betawinya, petang-tang peteng-teng. Ada orang yang disebut dengan sebutan nama Kribo, dengan terang-terangan dia menghina dan melecehkan ibadah haji yang dianggap buang-buang biaya dan buang-buang waktu dan penuh dengan kalimat-kalimat yang mesti kena pasal penistaan agama. Tapi kita bisa menduga gerombolan-gerombolan itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah diapa-apakan. Dengan waktu singkat, mari kita coba masuk bagian pertama. Pak Khotib, apa sih urusannya berkhutbah dengan tema ini? Semua orang tahu bagaimana ketika komunis berkuasa di Rusia, lebih dari 20.000 masjid dihancurkan. Ketika komunis berkuasa di berbagai negara Eropa Timur, puluhan ribu masjid dan ratusan gereja-gereja dihancurkan. Kita sudah mengalami itu sejak 2012. Ketika barisan kotak-kotak menguasai Jakarta, mereka sudah menghancurkan 2 buah masjid besar yang tidak pernah dipersoalkan oleh masyarakat. Saya pun tidak paham. Seragam kotak-kotak itu bisa kita konfirmasi dengan melihat koran Media Indonesia, terbitan tanggal 12 September tahun 2012, halaman 12 pojok kanan atas, yang mengkhabarkan bahwa seragam kotak-kotak yang dipakai oleh orang-orang tertentu itu adalah kostum seragam seluruh masyarakat angkatan muda komunis internasional. Lagi-lagi mungkin pada hari ini kita harus masuk di poin pertama. Apakah ciri-ciri itu ada di negeri kita? Yang pertama, ciri negara komunis itu adalah negara yang memonopoli segala urusan di pemerintahan pusat. Silakan periksa. Yang pasti itu terlihat kalau kita tengok bagaimana yang terjadi di Korea Utara, bagaimana yang terjadi di Cina, bagaimana yang terjadi di beberapa negara-negara yang masih menganggap berhaluan komunis. Indonesia bukan negara komunis. Bahkan dalam bahasa yang sangat perih di hati saya, Indonesia belum menjadi negara komunis. Kelihatannya kita akan membiarkan itu kalau menurut pengamatan saya dalam pergaulan sehari-hari. Karena kekhawatiran kebangkitan komunisme PKI hampir menjadi sesuatu yang dianggap cerita-cerita November Beloved. Isapan jempol. Dianggap nggak punya kerjaan tuh Ustadz Alfian tuh. Ngomongnya paling PKI lagi. Padahal dia berimplikasi luas. Bagaimana mereka menyerbu dan membakar Gontor. Bagaimana mereka menyerbu dan membakar masjid pesantren Sabilul Muttaqin di Magetan. Bagaimana mereka membunuh 62 sampai 90 orang pemuda Ansor, Banser, dibunuh, diracun, mati semua oleh racun yang dibuatkan oleh pemuda rakyat pada tahun 62. Tanggal 27 bulan Februari 2022, perguruan Muhammadiyah yang ada di Cimetuk, Celuring, Banyuwangi, pelangnya dibabat dengan golok, dihancurkan instansi-instansi dan properti yang dimiliki. Semua berita tentang penusukan Ustadz Alex ya, yang ada di Tangerang, kota Tangerang, ditembak di halaman masjid, tidak ada yang soal. Kita ingat 2021 sebelum Idul Fitri, bulan Ramadan, 7 hari menjelang Lebaran, itu ada Ustadz ngimamin sholat subuh, dikejar oleh jamaah di saf ke-9, lari ke depan memukuli Ustadz. Dan kita tidak pernah tahu siapa pelakunya, kenapa dan bagaimana hukuman buat dia. Yang kedua, negara komunis itu akan terlihat betul sikap otoriter. Kita nggak boleh mempertanyakan, apapun yang terjadi harus diterima. Kita semua tidak bisa membayangkan kalau orang mengerti tata negara, yang namanya Mahkamah Konstitusi itu adalah pucuk daripada ketetapan, peraturan dan sistem pengelolaan secara konstitusional. Ketika Quran menyebutkan i'dilu huwa aqrabu littaqwa, adilah kamu karena adil adalah bagian dari ketakwaan. Bagaimana mungkin keputusan terhadap undang-undang Ciptaker
ya, yang pernah disebut dengan undang-undang dengan istilah tertentu oleh PKS, itu merupakan sebuah ketentuan yang dinyatakan bahwa undang tersebut dianulir sejak tahun 2020. Dan 2022 memasuki 2023, undang-undang tersebut dianggap tidak berlaku. Lalu keluar peraturan yang menganulir sebuah ketentuan konstitusi yang berkekuatan hukum tetap di tingkat yang paling ujung. Dan ini merupakan sebuah fakta yang mungkin tidak perlu diteruskan. Jamaah tinggal pertimbangkan. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, tidak adanya kebebasan finansial. Mampukah kita memahami travel haji yang semuanya sudah lumpuh? Mampukah kita memahami ACT yang sebetulnya tidak masuk pada begitu cepat dihabisi? Jadi kalau terus apa yang disebut dengan ciri negara komunis ini saya uraikan sampai batas-batas tertentu, maka kita sedang berada kepada sebuah tinggal pengibaran bendera Palu Arit. Walaupun itu sudah pernah dikibarkan di sebuah partai tertentu pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia pada tahun 2013, HUT Indonesia ke-68, di sebuah kantor partai tertentu dikibarkan bendera berlogo Palu Arit bersama dengan bendera merah putih. Dan di awal 2022 video di YouTube itu dihilangkan oleh mereka. Dan saya sebagai yang menekuni kebangkitan PKI sudah terkonfirmasi wallahi bahwa itu memang pernah ada dan sudah diperdebatkan di kalangan kita kepada mereka maupun pada petugas. Yang keempat, negara komunis adalah negara yang mana mendikte rakyatnya. Bayangkan kita, nanti kita kalau ngisi SPBU, ngisi bensin nggak boleh pindah SPBU, Pak. Jadi kalau ngisi di sini, besok Bapak nggak boleh ngisi di depan, harus ke sini lagi. Lah gimana kalau kita lagi di Kerawang? Jadi sebenarnya kalau boleh saya teruskan di ciri-ciri negara komunis, semakin saya tuntaskan sampai batas-batas yang akan saya sampaikan, kita memang sudah negara komunis secara de facto. Tinggal kita nanti mendapatkan penegasan disahkannya undang-undang BPIP dengan dicabutnya TAP MPRS nomor 25 dan pencabutan penganulan undang-undang nomor 27, maka semua kita akan terdiam. Siapa yang menolak, maka Anda dianggap musuh negara. Dan negara ini sudah menjadi negara komunis secara de facto, tinggal menunggu keputusan tetap, berkekuatan tetap menjadi negara yang berhaluan, berhujungan dengan yang namanya penetapan undang-undang yang membolehkan kembali PKI eksis. Keinginan untuk membuat dengan Trisila, Ekasila itu merupakan hal yang tertulis. Itu sebuah partai yang sebetulnya harus disorot secara serius, karena dialah sesungguhnya menginginkan perubahan Pancasila. Ada dokumen resminya, bisa dibuka PDF-nya, bisa dibuka teksnya. Tapi kenapa yang dituduhkan kiri kanan umat Islam, dituduhkan kiri kanan kita dengan tuduhan macam-macam? Yang kelima, kalau tadi saya sebutkan untuk kebebasan finansial, siapa bapak, siapa jamaah kalau punya uang 1 miliar, maka jangan tunggu besok atau lusa, nanti sore saja rumah kita akan kedatangan dari aparat. Apakah PPATK? Apakah Densus 88? Apakah Diskrimsus? Apakah dari berbagai instansi? Siapa orang yang punya uang pribadi di rekeningnya ketemu angka 1M, maka dia akan berhadapan dengan petugas-petugas dari berbagai instansi. Saya baru mengerti kenapa mereka bikin bank sendiri. Kalau kita di ATM itu kita akan lihat, kalau kita scrolling itu nama bank ada lebih dari 50, Pak. Ini mungkin catatan kritik buat kaum muslimin, kita nggak punya. Bank muamalat aja udah walayah ya walayamu. Nah, yang kelima, tidak diakuinya kepemilikan pribadi. Kita ingat betul bagaimana yang dialami oleh Jack Ma di Cina misalnya. Dan bagaimana teguran kepada santaranya Bosman Mardigu. Karena dia sudah mempunyai UMKM sebanyak 50.000 yang mulai tersebar se-Indonesia. Dan mulai ditegur keras oleh OJK. Jadi saya nyatakan dengan berat hati, dalam kondisi khutbah Jumat hari ini, negara ini sudah menjadi negara komunis secara de facto. Persoalannya adalah kalau ini teruskan, ini digemakan, ini dibahasakan, bukan kita bersikap untuk melawan, tapi yang ada malah ketakutan. Semoga sedang nyuat menangkap. Saya menyampaikan ini bukan dalam posisi sok pinter. Saya ingin mengajak mari kita fayanzuru kaifa kana akibatul mukazzibin. Fa'tabiru ya ulil absar. Mari kita membaca dengan baik.
Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Kelalaian kita hari ini akan jadi beban berat generasi di belakang kita. Yang keenam, ciri dari negara komunis adalah dikendalikan oleh aparat dan polisi rahasia. Saya tidak bicara Indonesia, di luar negeri. Siapapun yang mencoba mengkritik Kim Jong-un II, siapapun yang coba mengkritik Xi Jinping, cukup dalam hitungan menit dia tidak akan ketemu lagi, akan hilang dan akan diculik, disiksa dan tidak punya ketemu lagi. Polisi rahasia merupakan satu elemen komponen kebangunan komunis di seluruh dunia. Polisi rahasia, rahasia polisi. Nah, mari kita tanyakan pada diri kita, tanyakan pada negeri kita, seperti apa hari ini negeri kita. Saya tidak bilang Indonesia, dari awal saya bilang Indonesia ini belum menjadi negara komunis. Kalau dilihat dari sikap masyarakat umum, bodoh amat lah. Mau komunis kayak mau enggak, yang penting aku tetap kerja. Mau komunis kayak mau enggak, yang penting aku gajinya gede. Ya sudah. Nanti kita akan sampai kepada batas-batas yang kita tidak bisa bersikap lagi. Yang ketujuh, ciri negara komunis adalah media satu corong. Selain dari pemerintah harus diberangus. Pendapat apapun yang benar dari masyarakat, dari pakar, dari media tertentu akan disebut dengan hoax. Tidak hoax kalau ada yang bilang akan mengeluarkan 6.000 unit SMK. Tidak hoax kalau ada yang mengatakan di kantongnya ada uang 11.000 triliun. Tidak hoax kalau dia mengatakan orang pengangguran akan digaji. Tidak hoax bahwa tidak akan impor. Tidak hoax tidak akan menaikkan BBM. Tidak hoax dan seterusnya. Ya, jadi kalau penguasa yang berkuasa berbohong, maka masyarakat yang mempersoalkannya siap-siap akan dianggap sebagai orang yang melawan pemerintah. Jadi ciri negara komunis adalah dikendalikan oleh aparat polisi rahasia dan media satu corong. Beritanya hanya 894 sampai 900 orang yang mati di musim pemilu 2019. Padahal kita tahun depan akan pemilu. Logika sederhananya, varian kematian, varian kecurangan, kira-kira 2024 berapa orang yang akan dimatiin? Saya lama, 35 tahun saya sebagai aktivis politik praktis. Dugaan saya 2024 akan banyak korban dan kita juga tidak pernah boleh mempertanyakan. Lalu pertanyaan baliknya adalah di mana, lembaga mana, institusi mana yang bisa dimintakan penjelasan akan kemungkinan ini terjadi? Wallahu alam. Saya tidak berani membahasakan di forum yang singkat ini. Yang terakhir, ciri negara berhaluan komunis adalah pelecehan agama yang merajalela dan ekstrim. Mari kita ikuti. Dari perobekan Al-Quran di masjid besar di Pariaman, Sumatera Barat, Al-Quran digunting-gunting, robek, dihampur di jalan, di tengah masjid. Dan berbagai penampakan-penampakan dilakukan, tidak ada satupun yang dipersoalkan. Saya tidak mengerti, ada orang mencuri ayam saja bisa kita bunuh dia. Kenapa tidak kita bunuh juga orang yang telah membuat masjid kita ditaruhkan kepala babi dan anjing? Padahal itu jihad. Kalaupun kita mati syahid. Jangan begitu, kita orang Islam harus baik. Agamanya sudah dihina, Qurannya sudah dirobek. Bagaimana kita lihat sikap para ulama-ulama dan para pejuang-pejuang masa lalu? Quran dirobek itu bukan soal fisiknya, itu tandanya pedoman hidup kita telah dirobek-robek oleh dia. Quran dibakar, Quran dimasukkan ke toilet. Bahkan ada yang mengusul 300 ayat Al-Quran harus dicabut, dihilangkan dalam Al-Quran. Dan orang itu dengan gagahnya memakan daging babi depan umum sambil ketawa-ketawa. Namanya nama seorang muslim, tapi dengan jelas mempertontonkan kemurtadan. Maka sebagai penegasan di khutbah pertama ini, ada 8 yang bisa disampaikan, mungkin lebih. Tapi paling tidak dengan waktu yang kita batasi, persoalan negara komunisme mudah-mudahan menjadi cermin buat kita. Walaupun saya tidak tahu apakah kita sanggup untuk mencegahnya, karena kita sudah terlambat. Negara ini secara de facto saya tegaskan sudah menjadi negara komunis. Sebagai orang yang secara empiris, secara akademis, secara interaksi dengan sesepuh yang usianya 96 tahun, 89 tahun, 88 tahun. Jadi sidang Jumat yang berbahagia, saya menyatakan pendapat saya ini dalam khutbah yang mulia ini bukan karena saya sok pinter atau pengen ngomong, enggak. Aku sudah bertanya kepada banyak tuan-tuan guru
tokoh-tokoh yang masih hidup, bukan hanya di kuburan. Main ke rumah beliau A, beliau B, saya tidak sebut nama. Beliau bilang, kita sudah terlambat, Alfian. Semua itu hanya akan bisa dilawan kalau kita mengembalikan segala urusan kita kepada Allah dan ada kerja-kerja yang membangun gerakan perlawanan. Semoga menjadi perhatian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang jemaat yang berbahagia, dalam Al-Quran ada kalimat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dulu seperti apa musuh yang diibaratkan sebagaimana turunan Nabi Musa, dia merasa bisa mengalahkan dan mengakuisisi, mengkudeta negeri ini dengan membuat Republik Soviet Madiun, tetap akan selesai. Persoalannya, dulu kita masih punya tentara-tentara Sudirman yang siap untuk melawan PKI dengan keberanian yang total. Kenapa pemberantasan PKI tahun 48 tidak dilakukan oleh Kodam 7 Brawijaya? Dulu Kodam 7 ya, kalau sekarang Kodam 5. Kenapa tidak diberantas oleh Kodam 4 di Ponorogo? Silakan dipelajari. Yang memberantas pemberontakan PKI tahun 48 adalah Kodam 3 Siliwangi. Artinya, Tatar Sunda Jawa Barat dan Tatar Sumatera Barat adalah benteng perlawanan ideologis maupun secara fisik. Tahun 1965 pemberontakan PKI yang direncanakan tahun 1971. Dengan perkembangan dekatnya Soekarno dengan PKI sampai menyanyikan lagu-lagu pembelaan, Sopo sing hancurkan PKI, aku yang akan bela, gitu kalau bahasa Indonesia. Saya nggak bisa membahasakan dengan bahasa Jawa. Nah, di akhir khutbah di kedua ini saya ingin mengatakan, adakah logika yang memungkinkan bahwa PKI ini kalau nanti dijadikan dasar negara secara de jure akan ada perlawanan? Maaf ya para jamaah, saya kok nggak ngelihat deh. Dulu kita masih punya PII. Bagaimana Wahid Kadungga ketika tahun 1963 Soekarno mengumumkan bubarkan HMI. Siapa pemuda-pemuda CGMI yang tidak bisa membubarkan HMI? Pakai rok saja, pakai kutang saja, begitu kira-kira kalau bahasa Betawinya. Tapi apa? Wahid Kadungga turun bersama rombongan pelajar Islam Indonesia. Langkahi dulu mayat kami PII sebelum membubarkan HMI. Sekarang PII-nya ada di mana? Cara logika perlawanan saya dengan sangat merih, dengan sangat masyukul, dengan sangat galau, nggak ada Pak. Karena pembahasan soal komunisme PKI hampir tidak diminati oleh anak-anak remaja kita. Kawan-kawan saya yang di UI, yang di UGM, guru-guru besar sejarah, doktor-doktor sejarah, banyak seumuran saya karena saya juga usia saya sudah senja. Ya, tak terasa saya sudah tidak bisa lagi semobile dulu. Teman-teman saya jadi guru besar sejarah. Teman-teman saya menjadi doktor-doktor ilmu sejarah dan ilmu politik. Itu kalau ketemu saya atau kalau enggak dia kepepet telepon. Ustaz, ini bagaimana? Bapaknya nanya. Profesor-profesor itu ngobrol sebagai bentuk pertemanan, tentu bukan karena saya lebih pintar, bukan. Tapi apa kata mereka? Ustaz, musuh kami ada dua. Pertama yang akan membantah apa yang saya katakan adalah anak saya di rumah dan kedua dosen junior di kampus. Kalau ngobrol-ngobrol tentang membahasakan bahaya kebangkitan PKI, maka pertama yang akan disebut oleh anak-anak saya, oh papa udah terpapar Ustadz Alfian ya? Sampai begitu pernyataan anak-anak remaja kita. Kenapa? Karena remaja-remaja kita tidak mendapatkan pemahaman tentang filosofi sejarah. Sejarah itu bukan soal tanggal, bulan, dan tahun, tuan-tuan. Sejarah itu merupakan sebuah regulasi, sebuah perjalanan hidup. Dan saya nyatakan, hari ini kebangkitan PKI sudah ada di mana-mana.
Mungkin ini bagian khutbah yang berbahaya kalau dalam konteks kepentingan penyelamatan pribadi. Tapi untuk sebuah nama sakinah, as-sakinah, maka orang yang ingin sakinah, maka dia akan sampai kepada wilayah wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Orang-orang yang menginginkan bersamanya di hatinya ada Allah, as-sakinah fillah, hubullah, al-halawatul iman. Maka mari kita dengarkan surat Al-Fat tadi ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imani. Maka di khutbah kedua ini tentu tidak ada kekuatan kita kecuali mengembalikan kepada Allah sambil memikirkan kerja-kerja perjuangan. Dan buat adik-adik, pemuda-pemuda yang ada di sini, Ustadz Alfian Tanjung menganjurkan segeralah kalian membaca berbagai channel-channel YouTube, diantaranya adalah Ustadz atau Pak Fadlizon, bagus sekali ya, atau dialog dengan Pak Taufik Ismail, atau boleh juga ditengok channel Ustadz Alfian Tanjung untuk sebagai pembandingan atau penambahan. Keadaan sudah sangat mengerikan. Sayang sekali kita harus segera beribadah dan sholat di Jumat ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita hari ini bagian dari energi positif kita untuk membuktikan bahwa bersama Allah PKI tidak akan pernah mengurus Indonesia secara formal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin. Di awal-awal tahun 2023 ini memasuki tahun-tahun politik di negeri Indonesia ini, kami mohonkan padamu ya Allah, berikanlah kecepatan dan percepatan kesadaran kolektif umat untuk memahami ada bahaya yang sangat membahayakan eksistensi Islam dan umat Islam. Ada gerakan kristenisasi, ada gerakan penyebaran ideologi Syiah non-Islam, dan ada lagi gerakan-gerakan sesat seperti Ahmadiyah dan teman-temannya. Juga ada kebangkitan PKI yang merupakan sebuah gerakan latensi yang telah menjadi sebuah hal yang nyata dan bersebar di mana-mana. Kami mohon siang ini ya Allah, jadikan kami ingat selalu dengan ikrar kami, Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahai Allah yang maha mengabulkan doa, dalam siang ini kami mohon mudahkan kami ya Allah untuk mendidik anak-anak kami agar mereka jadi putra-putri yang soleh dan solihat, yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang baik akhlakul karimahnya, dan siap berjihad di jalanmu dengan segala potensi yang mereka punya untuk menegakkan Islam dan menjaga kewibawaan umat Islam. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alfi baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sehebat apapun rencana musuh-musuh itu, kami kembalikan padamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya Rahman, berikan kesempatan kepada kami untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan dialami oleh bangsa kami, oleh umat kami, oleh Indonesia kami terhadap rencana jahat orang-orang yang menginginkan kerusakan dan pemusnahan Islam di negeri ini. Tolong pada kami ya Allah agar kami tetap dalam keadaan istiqomah keyakinan akidah kami kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan melakukan percepatan edukasi kepada seluruh sentra-sentra kader umat dan perjuangan umat.
Doa kami juga untuk saudara kami di Palestina, di Eritrea, di Somalia, di Angola, di Zimbabwe, juga kaum muslimin yang ada di berbagai belahan dunia, di Rohingya, dan juga saudara kami ada selatan Filipina yang ada di Moro, dan di selatan Thailand, yaitu kelompok kaum muslimin yang ada di Yala dan Patani. Kami sampaikan doa kami juga untuk saudara kami yang ada di Tajikistan Timur, yang dikenal dengan nama Uighur Xinjiang, yang mereka mendapatkan tekanan begitu keras. Lebih dari 40% mereka telah dibunuh dengan kejam oleh pasukan-pasukan rahasia Cina. Rabbiya inni wala tu'in alayya wansurni wala tansur alayya wamkurli wala tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya rabbi ja'alni laka zakkara laka rohaba laka mitwa laka muhbita ilaika wa hamuniba. Ya Allah, tolonglah kami, jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Berikan kepada kami keberanian as-syaja'ah, berikan kepada kami himmah, izzah, dan kekuatan untuk berjihad fisabilillah sebagaimana yang pernah dilakoni oleh orang-orang tua sebelum kami. Jadikan kami hari ini mengerti kelalaian kami hari ini jadi beban berat di generasi kami kemudiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Aqimis shalah.